mendengar para adik-adik santri yang sudah membaca dengan baik. Mudah-mudahan yang lain juga bisa dapat mudah dalam belajar Quran dan senantiasa diberikan fadilah keutamaan sehingga bisa menghafal Al-Quran kayak kiainya Ustaz Abdul Lalu Abdul Syukur. Ya, ini termasuk kalau di Banyuwangi dulu termasuk peserta provinsi, tingkat provinsi Jawa Timur. Kalau Ustaz Joji sudah tingkat nasional. Jadi para santri di sini dikatakan untuk mengikuti ya berlomba, nantinya mungkin bisa tampil, dan juga mudah-mudahan barokah Al-Quran sebentar lagi kita diberikan atau kedatangan bulan suci Ramadan. Kita wajib bangga, wajib gembira karena Nabi bersabda man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nirah. Jadi barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu, maka Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya, 'ala nirah, disentuh api neraka. Jadi mulai sekarang sudah bergembira. Tapi nyampe bulan puasa berpuasa, bukan bergembira toh, ya, bergembira saja, nanti bulan suci Ramadan tidak puasa. Nah itu tetap disentuh api neraka. Kalau orang yang dalam hidupnya sehat, ya, sehat artinya mampu untuk melaksanakan ibadah. Puasa ini kewajiban bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Adik-adik semuanya sudah pernah puasa? Ya, yang kecil-kecil sudah belajar puasa ya, setengah hari. Yang kecil kayak ini, ya. Terus yang besar kayak ini satu hari kuat. Kalau tidak kuat jangan nampak sambil minum kalau mandi. Kalau mandi sambil yang kecil-kecil ya gitu ya, sambil gini-gini kalau bu ya, itu untuk yang kecil-kecil. Untuk yang agak besar tidak boleh, yang kecil-kecil boleh kayak itu tadi, itu ngaku minum ya. Terus siapa yang boleh tidak puasa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa in kana maridon, jika sakit itu ada ukurannya. Kalau sakit panu tidak boleh, ya, tetap puasa. Sakit koreng tetap puasa. Terus sakit yang parah, artinya kalau tidak minum obat mati umpamanya, itu tidak apa-apa, ya, tidak puasa. Umpama macul, ya macul tetap puasa ya. Jadi tidak ada alasan kerja berat lalu tidak puasa. Itu tidak ada hukumnya, ya. Harus kita puasa. Dan yang kedua, safarin atau bepergian jauh, mau ke Mekah umpamanya. Tapi Mekah sekarang pakai pesawat. Pesawat, di dalam pesawat aslinya enak, ya. Jadi tetap puasa kalau mampu, ya. Cuma ada rukhsah, ada pengecualian, ada keringanan hukum. Kalau tidak sakit parah, kalau tidak bepergian jauh, maka harus berpuasa. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan keimanan kita mampu untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini ada beberapa tadi yang kita baca,
Dan juga yang lain ini mungkin sudah ada yang hafal 2 juz katanya. Yang besar-besar ya hafal ya. Ada yang 10 juz? Ada ya. Ya, ada yang 10 juz. Ada yang sudah hafal? Ada juga. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sabar ya. Sabar ketika ustadznya menyuruh setor. Ini setoran. Ya kalau dulu waktu saya di pondok, kalau ada santri dia setor hafalan, langsung diberdirikan. Ada kolam, diberdirikan di kolam sambil kalungan bata merah. Ya, kalungan bata merah. Jadi bagi yang mereka tidak menghafal, kalau mondok, kalau tidak mondok mungkin tidak usah. Mungkin hanya dimarahi biasa. Tapi kalau di pondok itu ya dimarahi sekaligus dikalungi bata. Ya. Makanya kalau tidak seperti itu nakal santrinya. Jadi kalau ustadznya marah, kalau kiainya marah, tuan gurunya marah, itu karena kasihan, ya. Takut anak buahnya tidak hafal, takut anak didiknya tidak bisa baca Quran, takut anak didiknya tidak bisa ilmu agama. Makanya harus bersabar, karena sabar merupakan salah satu bagian dari syarat-syarat mencari ilmu. Ada berapa syarat mencari ilmu? Ada berapa? Ada 6. 1. Ala la tanadul ilma illa bisittatin. Coba, 1 apa? Tidak akan kamu peroleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Ya. 1. Cerdas firna. Ya. Terus yang kedua wastibarun. Ya. Yang kedua apa? Sabar. Cerdas. Yang kedua sabar. Kalau tidak cerdas apa tidak boleh? Boleh juga. Untuk membentuk kecerdasan itu ya harus mengikuti gurunya nanti. Ya. Ada ilmu kecerdasan. Umpama agak tidak cerdas diruqyah oleh gurunya nanti. Ya. Ini tukang ruqyah semua. Ya. Jadi diruqyah. Kalau di pondok saya ruqyah. Yang bel-bel ininya, yang IQ-nya atau tidak cerdas nanti bisa cerdas. Diruqyah. Ada ruqyatul Qur'aniyah namanya. Ada ruqyah dari Al-Quran ayat-ayat. Karena Al-Quran merupakan obat, ya, merupakan syifa. Jadi Quran bisa menyembuhkan penyakit apapun, apalagi yang IQ-nya lemah. Dan sabar. Sabar itu apa? Sabar dalam mencari ilmu, walaupun dimarahi sabar. Ketika ada muridnya sering tidur, baru duduk dengan Quran tidur. Banyak santri saya di rumah. Tidur, habis sholat tidur. Dia tidur, dia senang tidur. Itu namanya punya ilmu ajian tidur. Terus di samping sabar, apa lagi? Cerdas, sabar, wabulghatun, punya dana, punya biaya. Ya, punya bekal. Jadi ingin mencari ilmu, ingin memperoleh ilmu harus bawa bekal. Apa bekalnya? Ya buku, ya pensil, terus mungkin ada iuran listrik, ya, ada uang syahriah. Di sini ada uang bulanan enggak? Ada ya? Ada. Itu memang bagian syarat untuk memperoleh ilmu. Tidak ada ilmu gratis itu. Jadi kalau syarat mencari ilmu harus bawa bekal. Tapi bekalnya jangan mahal-mahal. Nanti uang masuknya 5 juta uangnya. Karena ya, kalau di pondok saya nggak ada uang gedung. Ya. Jadi kalau di pondok saya Banyuwangi itu tidak bawa bekal nggak apa-apa. Ya. Pokoknya makan ditanggung sendiri. Ya. Karena di rumah juga Jadi kalau mondok di pesantren saya, memang saya buat pesantren itu untuk pendidikan masyarakat tidak mampu. Ya.
Makanya kalau mondok di pesantren di rumah saya itu tidak usah bawa bekal, ya. Bawa apa? Ya bawa baju, ya bawa anaknya. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang pendaftaran. Kalau masuk sanawiyah atau SMP hanya diminta buku itu 150. Itu bayarnya 6 bulan nyicil. Jadi memang kalau memang tidak mampu, taruh aja di sana, tidak usah beli, ya, tidak usah beli buku. Makanya memang umpama ada anak yatim tidak mampu bawa ke rumah gratis, ya. Anak yatim piatu umpamanya. Tapi lihat yatimnya dulu. Kadang anak yatim itu bapaknya kaya punya mobil 6. Anaknya punya mobil 6. Itu bukan walaupun yatim tapi hartanya banyak. Jadi tolong di sini. Jadi karena bagian bekal itu untuk memperoleh ilmu, maka ayo wali-wali santri, gurunya dipikir. Ya. Karena gurunya nggak punya beras, ya urunan belikan beras. Jadi dia tambah rajin gurunya. Jadi gurunya dia tambah rajin. Itu bagian. Terus di irsyad ustadi, ya. Untuk mengikuti metode petunjuk guru. Untuk metode apa yang diajarkan oleh Ustadz Abdus Syukur, ya, itu metode yang sudah bagus. Makanya hasilnya tadi bagus-bagus pada. Kenapa? Karena berangkat dari guru yang memang bacaan Qurannya sudah fasih, sudah bagus, ya. Makanya tinggal nanti diolah lagunya. Sama ada lagu. Sekarang kan banyak lagu-lagu yang enak kayak Sedrozi, ya. Ada lagunya siapa yang baru itu yang banyak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Jadi santri di rumah saya pakai itu semua lagu anak-anak kecil, ya. Makanya kemarin MI di rumah memborong hadiah, ya. Jadi diadu antar MI sekecamatan, juara 1 kena di MI saya semua. SMP, SMA, Aliyah, Sanawiyah memborong piala. Kenapa? Karena lagunya satu, Ustaz. Satu itu aja sudah lagunya. Jadi lagunya siapa itu? Ustaz Junaid, ya. Apa bukan Ustaz itu, ya? Apa namanya? Syekh Junaid. Ada kan di kaset. Saya pakai lagu itu semua, ya. Baik yang anak-anak, tapi itu aja nanti bisa diajarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Kan enak kan? Dengar ya. Umpama kurang enak, diolah lagi. Ambil lagu sudes. Seperti itu namanya. Nah itu penting nanti juga. Mungkin karena pemula tidak butuh lagu dulu. Penting bacaannya fasih, ya. Mudah-mudahan. Dan juga syarat cari ilmu itu lama dalam membacanya atau belajar. Baru sebulan berhenti, ya. Kapan bisa ngaji, ya. Baru setahun berhenti mondok, ya. Dapat apa kalau setahun mondok? Nah, jadi lama mencari ilmu. Jadi ilmu itu tidak mudah, ya. Jadi butuh proses, butuh kesabaran, kecerdasan, butuh biaya, butuh modal, ya. Butuh petunjuk guru. Itu lama dalam. Mudah-mudahan di sini mampu untuk meraih atau cita-cita yang diharapkan oleh guru, oleh wali muridnya, dan juga seluruh hajat-hajat kita ini. Semoga Al-Quran dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ورحمة. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وجعل أخلاقنا بجهل القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبلغ بنا ببركة القرآن ونوّر أبداننا بنور القرآن وادخلنا الجنة مع الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وقبرنا وسيئة كبيرا والصراط نورا والجنة رفيقا من النار. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار ببركة القرآن ويسر علينا أمورنا ومرتنا بالقرآن الكريم وحسنا وصلنا وبجنة حياتنا بالقرآن العظيم وتمم أماننا ببركة كلامك الكريم ومن علينا سفرات النعم في القرآن الكريم والسعادة والبشارة النبي محمد أولادنا وذريتنا وولادنا من أهل الخير وأهل الدين وأهل القرآن وأهل الشكر والدعاء وتجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير ومن أهل الصلاة والشر يا أرحم الراحمين. ربنا ورحمة بجنة وتعالى المستقيم. جميعنا عبدك ورحمته من العلوم والمعارف حتى ترجع في وقت وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وادخلنا الجنة مع الأبرار وقنا عذاب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وختم القرآن الفاتحة.